Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyasari dari kelas 1A non-reguler Banjarmasin, Prodi Sistem Informasi, nomor NPM 2010020061. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengawasan atau controlling, dan yang kedua adalah kepemimpinan. Untuk materi pertama yaitu pengawasan atau controlling, suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Ada beberapa tipe-tipe pengawasan, yaitu yang pertama ada pengawasan pendahuluan atau feed forward control, yang kedua ada pengawasan konkuren, yang ketiga ada pengawasan umpan balik atau feedback control, yang selanjutnya ada tahap-tahap pengawasan. Tahap-tahap pengawasan ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, yang kedua ada penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga ada pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang keempat ada pembandingan dengan standar atau evaluasi, yang kelima ada pengambilan tindakan. Selanjutnya adalah karakteristik pengawasan. Yang pertama yaitu akurat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga objektif dan menyeluruh, yang keempat terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, yang kelima realistik secara ekonomis, yang keenam realistik secara organisasional, yang ketujuh terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, yang kedelapan fleksibel, yang kesembilan bersifat sebagai petunjuk dan operasional, yang kesepuluh diterima para anggota organisasi. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan. Seseorang pemimpin diharapkan akan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliputi unsur 1. Orang yang mempengaruhi, 2. Metode mempengaruhi, 3. Orang yang dipengaruhi. Bila orang yang dapat dipengaruhi untuk diberlakukan atau bertindak dengan cara tertentu atau menyetujui sikap dan pendapat yang mempengaruhi atau pemimpin, dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Adapun metode mempengaruhi dapat berupa, yang pertama adalah kekuatan fisik, yang kedua adalah penggunaan sanksi, yang ketiga adalah usaha menunjukkan keahlian, yang keempat adalah karisma atau daya tarik. Hakikat kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi, sehingga terjadilah hubungan pemimpin dan pengikut. Selanjutnya, hakikat kepemimpinan adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendaki. Dalam model kepemimpinan, ada kepemimpinan formal yang terjadi karena manajer mengarahkan berstandar pada wewenang formal, sedangkan kepemimpinan informal terjadi karena seorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Sumber kekuasaan dan penerimaan pengarahan. Seseorang punya peranan sebagai pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Sumber kekuasaan adalah dari kedudukan yang berupa imbalan, paksaan, dan hukuman, serta dari orang berupa keahlian dan rujukan. Orang menerima atau teori penerimaan atau acuh tak acuh atau indiferen atas segala sesuatu yang mereka harus lakukan, dan mereka tunduk untuk melaksanakannya dan tak dapat menyatakan tidak atau berbuat tak menurut pada wewenang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, syarat seseorang diterima pengarahnya adalah 1. Jangan menyia-nyiakan wewenang formal,
Yang kedua, jangan takut menciptakan kewajiban pada seseorang. Yang ketiga, ciptakan rasa bergantung seseorang pada Anda. Yang keempat adalah manfaatkan keahlian yang dimiliki. Yang kelima adalah berikan kesempatan orang lain menghargai Anda. Tips kepemimpinan. Dari studi berbagai tipe kepemimpinan muncul yang satu, yaitu mendekatkan sifat atau fokus pada karakteristik pribadi pemimpin. Yang kedua, mendekatkan perilaku atau fokus pada perilaku pemimpin dihadapkan dengan pengikutnya. Yang ketiga adalah mendekatkan situasional atau fokus pada kesesuaian antara perilaku pimpinan dengan karakteristik situasional. Teori lain yaitu teori jalur tujuan menyatakan bahwa ada 1. Kepemimpinan direktif, memberitahu bawahan, memberikan arahan, memberikan jadwal, dan mempertahankan standar kinerja. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung, yang memperhatikan bawahan, semua diperlakukan sama, semua teman dan mudah didekati. Yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, yang menetapkan tujuan yang menantang, mengharapkan bahwa bekerja keras, mengharapkan selalu penyempurnaan. Yang keempat, kepemimpinan partisipasif, yang selalu berkonsultasi dengan bawahan, memperhatikan saran bawahan sebelum mengambil keputusan. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.